Pada materi 3.4, kita akan membahas mengenai produk untuk masalah kulit khusus pada penuaan dan jerawat. Penuaan kulit adalah proses biologis kompleks yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor endogen dan eksogen, yang mengarah pada perubahan struktural dan fisiologis pada lapisan kulit serta perubahan penampilan kulit. Pada proses penuaan umum, dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Pada faktor ekstrinsik, proses penuaan kulit yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Disebabkan oleh paparan berbagai faktor lingkungan seperti matahari, angin, merokok, dan polutan udara. Faktor utama yang menyebabkan penuaan kulit juga yaitu seperti pada radiasi UV, sinar matahari, serta merokok. Ketika penuaan disebabkan oleh matahari, proses ini disebut photoaging. Photoaging adalah proses kumulatif yang berarti bahwa paparan bertambah selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya pada faktor intrinsik itu proses penuaan umum yang ditentukan secara genetik dan terjadi dengan berlalunya waktu saja, disebut juga sebagai proses penuaan kronologis. Secara klinis, kulit yang menua secara intrinsik halus, tipis, pucat, dan berkerut halus. Secara intrinsik dapat ditandai terutama oleh perubahan fungsional seperti penipisan dermis, degenerasi jaringan elastin, dan hilangnya hidrasi. Obat atau kosmetik. Nah, pada produk anti penuaan dapat berupa obat ataupun kosmetik. Menurut FDA, apakah produk penghilang kerut harus diatur sebagai obat atau kosmetik? Tergantung pada klaim yang dibuat oleh pabrikan untuk produk tersebut. Beberapa bahan yang digunakan dalam formulasi anti penuaan tercantum dalam grafik OTC sebagai pelindung kulit dalam konsentrasi tertentu. Jika mereka termasuk dalam formulasi anti penuaan, dalam proses yang terdaftar produk dianggap obat. Produk dan prosedur untuk pencegahan dan atau perawatan kulit yang menua. Yang pertama itu non-invasif, merupakan teknologi termasuk pencegahan primer seperti gaya hidup sehat, menahan diri dalam merokok, dan menggunakan tabir surya, kosmetik topikal, dan produk obat diaplikasikan langsung ke kulit. Nah, untuk yang kedua itu invasif, teknologi termasuk chemical peeling, suntikan topikal, bahan kimia seperti toksin botulinum dan berbagai derma fillers, dermabrasi, berbagai perangkat laser, serta operasi korektif. Ekstrak botani, antioksidan, protein dan peptida, retinoid, asam hidroksatu HA, dan tabir surya diklaim dapat mencegah reaksi oksidatif dan pembentukan radikal bebas, melapisi kembali epidermis, dan mempromosikan sintesis alami kolagen dan elastin. Nah, pada ekstrak botani itu memiliki manfaat sebagai antioksidasi seperti pada kopi dan delima, sebagai perlindungan fotop seperti pada teh hitam dan zaitun, untuk menghaluskan, menenangkan, memberikan efek antiinflamasi seperti pada chamomile dan berbagai jamur, sebagai pencerah kulit seperti pada blueberry dan ginseng, sebagai pengencang kulit seperti pada peppermint dan witch hazel, sebagai efek emoliating seperti pada jojoba dan ekstrak kelapa. Nah, pada anti penuaan ada pun bahan-bahan yang digunakan atau produk pada anti penuaan yaitu ada antioksidan, ada peptida dan protein. Nah, pada antioksidan ada dikenal istilah yaitu stres oksidatif. Ini meningkat ketika bertambahnya usia dan pada saat yang sama sistem antioksidan endogen menjadi kurang efektif. Nah, pada saat terjadi stres oksidatif, kita sangat memerlukan antioksidan. Antioksidan tidak hanya dapat berfungsi sebagai molekul pelindung terhadap oksidasi, tetapi juga beberapa di antaranya dapat merangsang produksi kolagen menjadi kadar asam hyaluronat di kulit dan juga memberikan efek antiinflamasi. Contohnya itu seperti vitamin C, vitamin B, dan vitamin E, ekstrak botani seperti teh hijau, dan ekstrak biji anggur, dan bahan-bahan lain seperti resveratrol, asam lipoat, asam ferulat, dan ubiquinon. Nah, selanjutnya pada peptida dan protein digunakan sebagai antiinflamasi, pengurangan kerutan dengan menstimulasi produksi kolagen, menebal kulit dan membukanya, menghaluskan, mobilisasi, dan efek perlindungan kulit. Contohnya seperti kolagen, elastin, gandum terhidrolisis, dan protein kedelai. Sejumlah bahan sintesis seperti matrikin, neuropeptida termasuk toksin botulinum, dan berbagai enzim seperti enzim proteolitik. Nah, selanjutnya itu ada retinoid dan ada HA.
Retinoid adalah molekul lipofilik yang dapat menembus epider dan memasuki dermis. Nah, retinoid adalah kelas zat yang mengandung vitamin A, retinol, dan turunannya. Selanjutnya, pada HA atau asam hidroksi dapat memberikan banyak efek kulit, termasuk pengelupasan kulit, pelembab, sifat antiinflamasi, dan efek antioksidan. Contohnya itu ada AHA, seperti asam laktat, asam glikonoat, asam malat, asam tartrat, dan asam sitrat. Beta hidroksiasid atau BHA, seperti asam beta hidroksibutonik. Kemudian ada asam polihidroksi atau PHA, seperti glukololakton. Ada asam bionat atau BA seperti asam laktobionat. Kemudian ada asam hidroksi aromatik AMA seperti pada asam salisilat, asam organik ini biasanya disintesis. Nah, ada juga yang berasal dari sumber alami seperti tebu, susu asam, apel, anggur, dan buah jeruk. Tabir surya memberikan perlindungan secara fisik menghalangi sinar matahari atau menyerap dan mengubahnya di kulit. Nah, pencegahan penuaan ekstrinsik tetap merupakan pendekatan terbaik untuk mencegah penuaan. Ini termasuk menghindari paparan sinar matahari dan menggunakan tabir surya ketika paparan sinar matahari tidak dapat dihindari. Penetrasi bahan aktif ke dalam kulit. Sebagian besar formulasi antipenuaan formulasi diperlukan untuk menembus kulit, lapisan epidermis dan dermis yang lebih dalam untuk efek yang optimal. Penetrasi aktivasi melalui kulit bukanlah proses yang mudah, karena aktivasi harus dalam keadaan terlarut agar dapat diserap ke dalam kulit menembus kulit. Ada sejumlah teknik untuk meningkatkan penetrasi bahan melalui kulit, contohnya termasuk merumuskan larutan superjenuh dari bahan utama dalam kendaraan menggunakan pelarut khusus, menurunkan titik leleh bahan utama, mengubah kelarutan bahan utama, menggunakan bahan yang dapat meningkatkan penetrasi bahan utama yang disebut penambah penetrasi, dan lain-lain. Nah, sistem pengiriman yang dapat digunakan untuk bahan anti penuaan ada liposom. Liposom adalah vesikel bulat mikroskopik yang memiliki struktur bilayer lipid menyerupai struktur alami biomembran. Yang kedua, ada niosom, merupakan vesikel bulat yang mirip dengan liposom, namun alih-alih polofosfolipid, mereka terbuat dari surfaktan non-ionik dari kelas alkil dan dialkil, poligliserol, ether, dan kolesterol. SLN dan NLCS, kedua sistem mengandung partikel padat yaitu lipid padat di ruangan serta suhu tubuh di mana bahan aktif liposoluble dapat dienkapsulasi. Tantangan formulasi utama yang dapat terjadi ketika merumuskan produk dengan bahan anti penuaan yang umum. Banyak bahan yang sangat sensitif terhadap cahaya, oksigen, dan lingkungan berair, dan oleh karena itu tindakan pencegahan tambahan harus diambil selama formulasi produk. Nah, tantangan yang dapat terjadi ketika merumuskan produk dengan beberapa bahan anti penuaan, ketika bekerja dengan retinoid, keamanan, kemanjuran, dan tolerabilitas formula harus dipertimbangkan pada saat yang bersamaan. Kemudian, pada vitamin C dan turunannya sangat peka terhadap oksigen, yang menyebabkan degradasi senyawa aktif. Pada AHA memiliki pH rendah, telah ditunjukkan bahwa semakin rendah pH, semakin besar kemanjuran, dan sayangnya juga iritasi. Pengiriman peptida dan protein bisa sangat menantang karena kelarutannya, biaya, dan ukuran. Tantangan tambahan mencakup stabilitas, terbatas di lingkungan berair, serta biayanya yang tinggi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai akne vulgaris atau jerawat. Ini merupakan kondisi kulit yang sangat umum, terutama dalam atau di kalangan remaja dan dewasa muda. Ini terutama mempengaruhi wajah. Akne vulgaris adalah kelainan dermatologis umum pada unit pilosebaceus yang memiliki patofisiologi yang kompleks dan dapat dipicu oleh sejumlah faktor. Nah, ini merupakan proses terjadinya jerawat. Jerawat terjadi ketika folikel rambut tersumbat dengan minyak dan sel-sel kulit mati. Tubuh memproduksi lebih banyak sel epidermis. Proses ini disebut sebagai hiperkeratinisasi dan sebum berlebih. Pada jerawat, kelebihan jumlah
Kelebihan jumlah sebum dan sel yang dilepaskan ke dalam folikel tidak bisa mendapatkan keluar ke permukaan kulit, tetapi mereka menumpuk di folikel rambut. Mereka membentuk sumbat dan menciptakan lingkungan yang kaya akan sebum, miskin oksigen yang ideal untuk proliferasi P. acnes, Propionibacterium acnes. Pada saat yang sama, saluran drainase melebar dan kelenjar sebaceous tumbuh. Kelenjar sebaceous tumbuh lebih besar dan lebih luas karena akumulasi material. Bakteri ini menghasilkan enzim yang menghidrolisis trigliserida dalam sebum, dan ini menyebabkan hiperkeratinisasi dan peradangan lebih lanjut. Ini tahap awal jerawat disebut mikrokomedo. Jadi ini merupakan proses terjadinya jerawat secara singkat. Selanjutnya, faktor-faktor utama yang berkontribusi pada pengembangan akne vulgaris. Nah, ada sebum. Sebum ini merupakan peningkatan produksi sebum oleh unit pilosebaceous. Nah, selanjutnya ada androgen, peningkatan aktivitas androgen. Selanjutnya ada hiperkeratinisasi secara abnormal, meningkatkan produksi dan deskumasi keratinosit dengan penyumbatan folikel berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada P. acnes, merupakan kolonisasi mikrobat dari unit pilosebaceous oleh bakteri. Selanjutnya, peradangan dan reaksi imun. Nah, inilah merupakan faktor-faktor utama terjadinya jerawat. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan jerawat, yaitu seperti pada makanan, faktor makanan utama meliputi produk susu, terutama susu, dan juga seperti roti, gorengan, spaghetti, dan lain-lain. Ini dapat memperparah jerawat. Nah, ada juga faktor hormon, androgen selama masa pubertas dan menyebabkan kelenjar sebaceous membesar dan menghasilkan lebih banyak sebum. Androgen memainkan peran penting dalam perkembangan jerawat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu P. acnes. Ini merupakan bakteri penyebab jerawat. Yang keempat itu sinar matahari. Risiko pengembangan kanker kulit harus diperhitungkan dan oleh karena itu perawatan harus diambil dalam menyarankan paparan sinar matahari terapeutik. Nah, selanjutnya itu kita harus menjaga kebersihan wajah dan pembersihan wajah apa yang kita gunakan. Dan pada penggunaan rias juga kita harus memperhatikan lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah faktor tambahan. Faktor tambahan ini seperti stres, faktor genetik, dan obat-obatan tertentu termasuk kortikosteroid. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan jerawat. Nah, di sini ada jerawat non-inflamasi atau jerawat tidak radang, dan ada juga jerawat inflamasi atau jerawat radang. Nah, ini merupakan gambar jerawat yang tidak radang atau non-inflamasi. Di sini ada A ini merupakan folikel rambut normal yang atau utuh, yang B adalah komedo, dan yang C itu adalah komedo putih. Lesi non-inflamasi terdiri dari tulang terbuka dan tertutup yang tidak meradang dan berwarna merah karena dinding folikel masih utuh. Jadi ini tidak meradang dan tidak merah. Nah, yang B ini merupakan komedo. Komedo terbuka adalah folikel yang memiliki bukaan lebih besar diisi dengan sebum dan sel-sel mati. Jadi yang selanjutnya itu komedo putih, dikenal sebagai komedo tertutup, terjadi ketika pembukaan folikel tetap tertutup. Nah, selanjutnya kita beralih ke jerawat inflamasi atau jerawat radang. Jerawat radang ini dibagi menjadi 3 juga, ada papula, jadi yang A adalah papula, yang B pustula, yang C adalah nodul dan kista. Lesi ini berwarna merah dan meradang karena darah menembus folikel setelah folikel pecah. Jadi ini jerawatnya berwarna merah. Kita akan menjelaskan mengenai papula kecil. Papula kecil ini terangkat, biasanya merah, dan benjolan lunak di bawah kulit. Ini adalah lesi inflamasi primer. Nah, pastula. Ini adalah pastula. Pastula berwarna merah, benjolan berwarna merah, benjolan lunak.
benjolan lunak dengan nanah putih di ujung-ujungnya. Jadi ini nanah putih di ujung-ujungnya. Saat melawan infeksi, sel darah putih mati dan membuat nanah. Nah, yang selanjutnya itu nodul adalah lesi yang mendalam, mirip dengan papula. Ini lesi, ini adalah nodul, mirip dengan papula, tapi jauh lebih dalam di dermis. Jadi ini jauh lebih dalam ke dalam dermis. Nodul sering terjadi ketika pecahnya dinding folikel terjadi jauh di bagian bawah dinding. Nah, yang selanjutnya itu kista. Kista adalah besar berisi nanah lesi yang merupakan hasil dari reaksi inflamasi yang parah karena mempengaruhi lapisan kulit yang lebih dalam. Jerawat kistik seringkali menyebabkan jaringan parut. Jadi, kalau kista itu merupakan hasil reaksi inflamasi yang sangat parah. Vulgaris, selanjutnya klasifikasi pada jerawat. Nah, pada acne vulgaris sering dinilai berdasarkan tingkat keparahannya, termasuk jumlah komedo, lesi inflamasi, jumlah lesi total, dan kista. Jerawat dikategorikan secara luas ke dalam bentuk ringan, sedang, dan parah. Klasifikasi ini penting karena digunakan sebagai dasar untuk memilih perawatan. Nah, jerawat ringan biasanya terbatas pada wajah dan ditandai oleh adanya komedo tertutup dan terbuka non-inflamatori dengan beberapa lesi inflamasi. Selanjutnya, jerawat moderat ditandai dengan peningkatan jumlah papula inflamasi dan pastula pada wajah dan juga sering mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Dan jerawat yang dianggap parah ketika ada nodul dan kista. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengobatan jerawat. Opsi perawatan topikal, terapi topikal umumnya menggunakan aktivasi OTC seperti benzoyl peroksida dan asam salisilat serta antibiotik dan retinoid yang hanya diresepkan. Kasus yang lebih ringan paling baik ditangani dengan OTC dan regimen topikal yang hanya diresepkan, sedangkan sistemik, obat yang hanya diresepkan, diindikasikan pada kasus yang lebih parah. Pengobatan jerawat topikal, ada benzoyl peroxide atau BPO, ada agen antimikroba non-antibiotik yang dapat membunuh bakteri dengan menghasilkan spesies oksigen reaktif dalam pori-pori yang tersumbat. Nah, yang kedua ada salicylic acid atau SA, memiliki sifat dekuamasi dan komedolitik. Studi menunjukkan bahwa itu kurang kuat daripada retinoid topikal, tetapi lebih baik ditoleransi oleh pasien. Nah, selanjutnya yang ketiga, resorcinol dan sulfur juga telah digunakan dalam terapi untuk waktu yang lama. Nah, adapun bahan-bahan topikal yang tersedia untuk obat-obatan yang hanya diresepkan itu ada retinoid topikal. Retinoid topikal itu bisa menormalkan pola deskuminasi abnormal pada folikel sebaceus, menurunkan koherensi keratinosit folikular, dan mencegah pembentukan mikrokom baru. Nah, yang kedua, antibiotik topikal. Antibiotik memiliki sifat bakteriostatik dan antiinflamasi. Jadi ini merupakan salah satu contoh pengobatan jerawat yang harus diresepkan. Nah, yang terakhir juga ada bahan topikal tambahan termasuk asam azelaic. Ini adalah alternatif untuk retinoid yang memiliki sifat komedolytik, antimikroba, dan antiinflamasi. Pengobatan jerawat sistemik. Perawatan sistemik, agen sistemik biasanya direkomendasikan untuk pasien dengan jerawat yang sedang sampai parah. Yang diberikan itu yang pertama antibiotik oral, paling umum itu doxycycline, minocycline, tetracycline, dan erythromycin yang digunakan. Pemilihan antibiotik didorong oleh profil efek samping dan pola resistensi P. acnes. Nah, yang kedua itu hormonal terapi. Agen hormon yang biasa digunakan untuk pengobatan jerawat tersedia dalam dua bentuk utama, kombinasi kontrasepsi oral, yaitu kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progestin. Selanjutnya yang ketiga, isotretinoin, menormalkan deskuamasi folikel, mengurangi sekresi sebum, menghambat pertumbuhan P. acnes, dan memberikan efek antiinflamasi. Isotretinoin menargetkan semua komponen utama yang terlibat dalam pengembangan jerawat, menormalkan deskuminasi folikel. Nah, inilah 3 pengobatan jerawat sistemik yang biasa digunakan. Selanjutnya perawatan tambahan atau opsi perawatan tambahan itu seperti pengelupasan kimia, biasa digunakan AHA, bertindak dengan mendamaikan SC yang menghasilkan penampilan yang lebih halus.
Kemudian ada komedo ekstraksi, meremas. Ada dua cara, yaitu meremas with fingertips dan menggunakan ekstraktor komedo. Selanjutnya ada menggunakan terapi herbal. Bahan herbal yang umum digunakan termasuk lidah buaya, asam yang berasal dari buah, dan minyak pohon teh. Selanjutnya ada terapi optik yang telah digunakan untuk mengobati jerawat, termasuk spektrum cahaya gelombang kontinu, spektrum luas, biru dan merah, sinar berdenyut intens, laser warna berdenyut, laser kalium titanil fosfat, terapi fotodinamik atau PDT, dan laser dioda berdenyut. Masalah keamanan utama yang sering muncul. Nah, pada bahan topikal BPO, SA, dan retinoid topikal biasanya menyebabkan iritasi, kekeringan, kemerahan, atau bahkan gatal-gatal pada aplikasi. Tapi biasanya bersifat sementara dan meringankan dalam beberapa minggu setelah aplikasi terus-menerus. Iritasi dapat dikurangi dengan memilih formulasi konsentrasi yang lebih rendah atau menggunakan krim atau busa. Nah, selanjutnya, antibakteri resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik biasanya mengarah pada berkurangnya respon klinis terhadap terapi antibiotik. Yang terjadi pada kasus jerawat, terapi antibakteri yang berkepanjangan telah menghasilkan transfer resistensi terhadap bakteri yang berpotensi patogen, seperti jenis Staphylococcus atau Streptococcus spesies tertentu. Kombinasi antibiotik dengan BPO sering digunakan untuk meminimalkan perkembangan resistensi. Nah, yang terakhir itu retinoid oral isotretinoin adalah bahan yang sangat efektif, namun ini adalah agen teratogenik yang dikenal, yaitu dapat menginduksi malformasi pada embrio atau janin. Jadi, ini tidak direkomendasikan kepada ibu hamil. Ya, sekian dari pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.